Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhyiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat menjelang bergembira datangnya berbuka, kita semua masih diberi kekuatan dan Allah di hari yang pertama ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang di dalamnya adalah kewajiban berpuasa pada hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan petunjuk beliau, dengan pendidikan tarbiyah yang diberikan oleh beliau, kita semua sampai pada saat ini bisa berpegang teguh kepada agama yang beliau ajarkan dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran yang akan menentukan keselamatan kita baik dalam kehidupan dunia ini maupun nanti kehidupan akhirat di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, jamaah rahmatullah, di saat ini kita orang-orang yang berpuasa sedang menyongsong datangnya kegembiraan. Karena bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah di saat berbuka, dan kegembiraan kedua adalah di saat nanti bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya zikir kita pada saat menjelang berbuka sore hari ini adalah kita membaca atau memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita membaca ayat-ayatnya, sebagian ayat-ayatnya, dan mungkin juga hadis-hadisnya, supaya semuanya bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24, 25
26 dan 27. Kalau nanti belum selesai ya kita lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang. Sebagaimana tercantum dalam jadwal bahwa materi saya itu adalah terkait dengan masalah akidah, masalah keyakinan kita, ya, masalah keyakinan kita terhadap Allah, terhadap hari akhir, yang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini betul-betul harus menjadi satu kekuatan di dalam kita memegang tali agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita membacanya, maka ada baiknya saya sampaikan lebih dulu bahwa yang namanya akidah, ya, keyakinan di dalam bangunan Islam kita itu menempati posisi yang paling bawah. Ibarat bangunan rumah, bangunan gedung, maka akidah di dalam bangunan Islam itu adalah merupakan fondasinya. Nah, ketika fondasi keislaman kita itu baik, fondasi keislaman kita itu kokoh, maka bangunan yang ada di atasnya, di sana ada sholat, di sana ada puasa, ada zakat, ya, ada muamal yang lainnya, maka itu akan jadi kuat pula. Dan ketika fondasi sebuah bangunan itu rapuh, maka bangunan yang ada di atasnya juga akan ikut rapuh. Nah, kembali kepada masalah keislaman kita, kita akan bisa berpegang teguh dengan Islam dengan kuat, ya. Kita akan bisa memasuki, menjalankan Islam itu dengan menyeluruh, ya. Nah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Maka bangunan Islam itu harus kita bangun di atas fondasi, ya, Islam yang sangat kuat, yaitu akidah, ya, dan rukun iman. Nah, akidah ini menjadi salah satu faktor terpenting dalam keagamaan kita. Oleh karenanya jamaah, maka kita harus perkuat. Sebelum kita membangun yang lain-lainnya, maka ya fondasinya harus kita perkuat lebih dulu, ya. Supaya apa? Supaya bangunan yang ada di atasnya itu betul-betul bisa berdiri kokoh, tidak mudah roboh, gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-24, 25, 26, 27 di surat Ibrahim ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullaqinin bi idzni rabbiha wa yadribu Allahul amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ustusat min fawqil ardi ma'laha min qarab. Yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu dzalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Alam taro, tidakkah engkau tahu kaifa bagaimana daraballahu, Allah telah membuat masalah perumpamaan, kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Di kalimatan thayyibatan itu adalah kalimat la ilaha illallah, sebuah pengakuan tidak ada Tuhan yang wajib disembah
kecuali Allah. Kalimatan thayyibatan, di perumpamaan kalimat yang baik dari kalimat la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya kuat, menancap kuat ke dalam bumi, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha, pohon yang baik itu senantiasa mendatangkan buahnya kullakinin, setiap masa, bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadrikumul amsala linnas, dan Allah memberikan perumpamaan ini untuk manusia, la'allahum yatadakkarun, mudah-mudahan mereka mau mengambil peringatan. Wa masalu kalimatin khabisatin, dan perumpamaan kalimat yang jelek, yaitu kekufuran, ya, kalimat kafir, gitu ya. Nah, kasajaratin khabisatin, seperti pohon yang jelek, ya, seperti pohon yang jelek. Utusat min fawqil ardi, mudah tercabut dari tanah, malaha min qarar, dan dia tidak punya akar yang kuat. Yusabbitu mauladzina amanu, dan Allah akan memberikan ketetapan, ya, kepada orang-orang yang beriman, bil qawli sabiti, dengan ucapan yang tetap, yang kokoh, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Wa yadhillu maut dalimina, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alu ma yasha, dan Allah akan berbuat, yang melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi perumpamaan kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah, ya, itu seperti pohon yang baik. Nah, agar kalimat la ilaha illallah yang setiap kali kita ucapkan, ya, dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, ya, di mana lafaz dua kalimat syahadat itu, ya, setiap sholat kita membacanya. Setiap sholat minimal kita sekali membacanya di tasawuf awal, ya. Kalau ada tasawuf akhir, ya, kita tasawuf awal dan tasawuf akhir, ya. Bagi sholat yang 2 rakaat hanya kita baca di tasawuf akhir saja. Ya, sementara sholat yang 3 rakaat 4 rakaat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Nah, jadi la ilaha illallah. Nah, supaya kalimat yang kita ungkapkan itu adalah kalimat yang benar-benar baik, yang nanti akan berdampak pada seluruh, ya, aktivitas kehidupan kita untuk selalu memberi manfaat kepada orang lain, maka kita harus memahami dulu, ya, nah, apa, ya, makna daripada kalimat la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, ketika dalam ikrar kita telah sampaikan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu mengungkapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalimat asyhadu, ya, itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, ya, kalimat asyhadu itu adalah bermakna al-iklan, ya, pengumuman, ya, pemberitahuan, ya, pemberitahuan. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka aku mengumumkan, aku memberitahukan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, ya. Nah, itu makna yang pertama, bahwa asyhadu, ya, itu adalah dimakna atau bermakna iklan,
ya, atau pemberitahuan, ya, pengumuman, gitu, ya. Nah, di asyhadu aku mengumumkan bahwa Tuhan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, makna yang kedua asyhadu itu, kesyahidan itu adalah bermakna al-qasam, sumpah, ya, sumpah, bermakna sumpah. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, artinya adalah aku bersumpah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang ketiga adalah janji, al-wa'd, ya, janji. Dan ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita berjanji, aku berjanji bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah ya kecuali Allah. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ketika kita memahami ini, ya, perkataan yang kita ucapkan dari dua kalimat syahadat, insya Allah ya pemahaman itu akan menuntun kita pada satu praktek, ya, pembuktian yang berupa amal kebaikan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Tapi kalau kita tidak memahami, maka seringkali Islam kita atau berislam kita itu adalah sebagaimana ya rutinitas yang kita jalani. Jadi kebanyakan orang jalani sejak lahir, ya, ketika sudah balik melaksanakan Islam ya seperti itu, ya. Nah, tidak ada peningkatan, ya. Kadang-kadang ketika ada angin, ya, angin ke utara ikut ke utara, ketika ada angin ke selatan ikut ke selatan. Tidak memiliki satu pijakan, ya, keyakinan yang kuat di dalam penyembahannya, peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan la ilaha. Ya, la ini kalimat nafi. Ya, kan artinya adalah meniadakan. Ya, meniadakan semua jenis ilah. Ya, jadi la ilaha, tiada Tuhan. Di Tuhan apa saja itu tidak ada. Jamaah rahmatullah, Tuhan itu banyak. Ya, Tuhan itu banyak. Jadi ada Tuhan yang berupa uang, ada Tuhan yang berupa pekerjaan, ada Tuhan yang berupa patung, ya, berupa kuburan, ya, dan lain sebagainya. Mereka semua adalah Tuhan-Tuhan yang banyak orang menyembahnya. Nah, maka ketika kita meniadakan semua Tuhan-Tuhan itu, ya, baru kita taksis di situ, ya, kita tetapkan isbat di situ illallahu, kecuali Allah. Nah, Tuhan yang kita sembah itu hanya Allah. Di antara Tuhan-Tuhan yang lain itu, ya, nah, jadi yang bermacam-macam bentuknya itu, ya, ada yang berupa pekerjaan, ya, ada yang berupa atasan, macam-macam, ya. Nah, itu semua akan kita tiadakan ketika sudah saatnya kita harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi la ilaha, tiada Tuhan, ya, jadi semua jenis Tuhan kita tiadakan, ya, kemudian kita tetapkan, ya, kita teguhkan bahwa Tuhan yang ada yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Nah, kemudian ketika kita sudah memahami itu, ya, dan begitu pula, ya, kemudian kita memahami syahadat yang kedua, ya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, juga demikian maknanya sama, ya, bahwa satu-satunya ikutan yang kita ikuti dan kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam masalah ibadah, muamalah, ya, dan masalah akidah, itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kita mengikrarkan, ya, kemudian kita berjanji, kita bersumpah, ya, bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah Rasul Allah, ya, salah satu daripada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kemudian kita kuatkan dengan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadan rasulullah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahwa orang yang pemahaman akidahnya, pemahaman la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu pemahaman yang benar, ya, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Nah, sajarah thayyibah ini adalah pohon kurma. Ini beberapa penjelasan dari para ahli hadis, ya, yang ahli tafsir, ya, yang menerjemahkan daripada kalimat thayyibatan kasajaratun thayyibatin itu adalah pohon kurma. Nah, di mana pohon yang baik itu adalah asluha sabitun. Pohon yang baik itu akarnya kuat, tidak mudah tercabut dari atas tanah, tidak mudah roboh, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika seseorang ini memiliki akar yang kuat, ya, memiliki fondasi keislaman yang kuat, maka dia tidak mudah terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Keimanannya akan kokoh, keimanan akan tetap kuat, ya, karena dia yakin bahwa kebenaran itu hanya satu dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang berhak disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iming-iming dunia, ya, iming-iming yang diberikan, ya, untuk merubah keyakinannya itu tidak akan mampu menggoyahkannya, ya, karena asluha sabitun, ya. Di pohon yang baik itu, ya, akarnya menancap kuat, ya, ke dalam bumi. Orang yang memiliki keyakinan yang benar tentang la ilaha illallah, maka dia akan memiliki pendirian yang kokoh, pendirian yang teguh, tidak mudah terombang-ambing oleh situasi dan kondisi, ya. Dalam kondisi bagaimanapun dia tetap, ya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bisikan-bisikan yang tidak baik, yang menyimpang, ya, yang menyesatkan, dia tidak akan ambil sebagai jalan hidupnya. Dia akan tolak mentah-mentah karena dia sudah betul-betul meyakini satu-satunya dan atau satu-satunya Tuhan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri pertama, pohon yang baik. Nah, yang kedua, wa faruha fis sama. Cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, ya. Di cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Orang yang memiliki akidah yang kuat, pemahaman tentang la ilaha illallah itu kuat, maka dia akan menjadi orang-orang yang punya harapan yang tinggi, ya, pikirannya luas, ya, jangkauan pemikirannya itu luas. Dia akan senantiasa memiliki wawasan yang luas, memiliki ilmu yang luas, ya, tidak terbatas, ya, di dalam masalah agama, maka dia tidak ada sekedar sholat saja yang dia pahami, tidak sekedar puasa saja dia pahami, tapi seluruh aktivitas kehidupannya itu akan dia pahami dengan benar, sehingga dia akan bisa melangkahkan kakinya ke jalan-jalan yang dibenarkan oleh syariat, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wawasannya luas, ya. Nah, tidak mudah fanatik. Apalagi fanatik buta, ya, fanatik baik kepada golongan, ya, maupun kepada yang lainnya. Dia tidak bisa melihat kebenaran, gitu, ya. Nah, ketika saat ini umpamanya mensikapi adanya perbedaan awal Ramadan, ya, kalau orang itu didasari oleh satu pemahaman yang sempit di dalam masalah wawasan keagamaan, maka seringkali kemudian memunculkan masalah, ya, dianggap bahwa atau menganggap bahwa apa yang ia yakini itu sebagai sebuah kebenaran mutlak, gitu, ya. Nah, sehingga orang lain menyalahkan orang lain, ya, yang berbeda dengan pemahamannya dianggap salah. Nah, padahal itu tidak salah, ya. Sebuah khilafiyah itu sebuah yang keadaan yang wajar, gitu, ya, yang bisa diterima, gitu,
gitu ya, oleh syariat, maka kemudian kita mensikapi dengan benar. Tapi kalau kita ada wawasan kita sempit, maka seringkali kemudian kita bicara masalah khilaf, yaitu ya hitam putih. Ya, kalau nggak sesuai dengan ini keyakinannya, ya nggak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh organisasinya, maka itu adalah kesesatan. Gitu, ya. Nah, tapi kalau wawasannya luas, gitu ya, pemahamannya luas, ya, maka ilmunya tinggi, ilmunya juga luas, maka dia akan bisa bersikap ya sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat itu sendiri. Sehingga dia akan bisa mensikapinya dengan benar, dengan arif dan bijaksana, ya, sehingga semuanya akan bisa berjalan secara baik, ya, kondisinya juga kondusif, ya, tidak memunculkan berbagai macam masalah-masalah ketegangan di dalam kebersamaan dan kesatuan di antara kita kaum muslim. Baik, Bapak Luar Biasa. Oleh karenanya kita tidak boleh ya merasa puas dengan ilmu yang kita pahami selama ini. Kita terus mencari dan mencari, menambah dan menambah ilmu pengetahuan. Nah, terutama pemahaman kita ilmu terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang itu ilmunya cukup, ya, ilmunya luas, wawasannya luas, nah maka orang akan bisa berjalan dengan benar. Ya, orang akan menjadi orang baik. Yang Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada kita, ya, bahwa barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, ya, maka orang itu akan diberi kepahaman tentang agama. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, harus membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Nah, sehingga wawasan kita juga luas, mensikapi berbagai macam peristiwa-peristiwa kehidupan, baik secara sempit di sekitar kita, secara di regional maupun di nasional, ya bahkan internasional, ya ada masalah-masalah muncul, kita akan bisa mensikapi dengan benar. Wawasannya luas, gitu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Kemudian ciri yang ketiga dari kalimat thayyibah atau sajarah thayyibah itu adalah tu'ti ukulaha kullahinin bi'idhirab biha, selalu mendatangkan buahnya di setiap masa. Artinya Bapak Ibu jamaah, orang yang akidahnya sudah baik, maka dia akan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Dia akan selalu mengambil atau mendapatkan kemanfaatan dan memberikan manfaat itu kepada orang lain. Ya, nah, jadi dalam kehidupannya tidak pernah dia menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Pagi, sore, ya, malam, siang, terus dia berupaya untuk memberi manfaat baik pada dirinya maupun pada orang lain. Dengan apa yang ia miliki, semuanya orientasinya adalah untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Nah, itu kalau orang akidahnya sudah baik, akidahnya sudah benar, maka dia akan selalu memberikan manfaat. Dia akan selalu menabur manfaat dalam kehidupannya di dunia ini. Jamaah rahmatullah, ketika dia memahami ilmu tentang syariat, ya, tentang ibadah, ya, tentang sholat, maka dia akan menjalankan sholat itu dengan benar. Ketika dia punya ilmu tentang ibadah yang lainnya, puasa, karena ya, dengan benar, maka puasanya juga akan menjadi benar dan semua akan mendapatkan suatu balasan yang sempurna di Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian dia punya sedikit rizki, maka dia manfaatkan rezeki itu untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi tidak hanya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang dia bangun dengan baik, tapi juga membangun hubungan dengan sesama manusia dengan baik pula. Ya, jadi ketika pemahaman la ilaha illallah itu benar, maka ya, dia akan selalu menjaga hablum minallah dan hablum minan nas.
ya, kita akan menjaga orang itu akan menjaga hubungannya dengan Allah yang dengan baik dan menjaga hubungan dengan sama manusia dengan baik. Dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mencoba untuk memanfaatkan semuanya itu untuk memberi manfaat pada orang lain, ya. Nah, dari hartanya dia bisa berinfak, bisa bersedekah, ya, bisa memberi makan orang yang berbuka, ya, bisa menolong orang yang dalam kekurangan, mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh orang, ya, dengan hartanya. Dengan ilmunya dia bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan penjelasan, ya. Nah, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain yang itu bisa berhubungan langsung dengan kepentingan manusia, ya, maka dia akan melakukan itu semuanya. Jadi orang-orang yang beriman, yang keimanannya benar, yang akidahnya benar, maka dia selalu mendatangkan manfaat, tidak hanya di siang hari saja, tapi siang hari, malam hari, ya, pagi hari, sore hari, dia selalu meluangkan waktunya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau dia tidak punya apa-apa, yang dia miliki hanya tenaga, hanya jasad yang kuat, maka dengan jasadnya yang kuat, dengan kakinya yang kuat, dengan tangan yang kuat, dia sedekahkan, ya, kemampuan kekuatan itu untuk meringankan beban orang lain, ya, membantu orang lain. Ini semuanya jamaah rahmatullah akan bisa kita lakukan dengan benar, ya, ketika pondasi keislaman kita, ya, itu sudah benar, yaitu bahwa pengakuan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan yang sembah kecuali Allah, maka itu yang akan selalu memberikan satu dorongan semangat yang kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, itu adalah perumpamaan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa fungsinya? Jamaah rahimakumullah, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Itu adalah perumpamaan yang diberikan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah untuk manusia, supaya manusia itu mampu mengambil peringatan, ya. Nah, supaya kita semuanya ini bisa mengambil satu peringatan bahwa ketika kita ingin hidup kita selamat dunia akhirat, hidup kita bahagia dunia akhirat, maka kita harus membangun keislaman kita, ya, dengan baik di atas fondasi yang kuat, yang kokoh, yaitu yang bernama akidah, ya, di keyakinan kita terhadap Allah SWT satu-satunya dan yang wajib kita sembah, dan pengakuan kita terhadap Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita jadikan sebagai satu panutan dalam kehidupan kita, maka insya Allah, ya, nah, peringatan itu, ya, akan kita jadikan sebagai satu sarana untuk merubah, untuk memindahkan diri kita, ya, dari keadaan yang tidak baik menuju kepada kebaikan. Ya, kita rubah diri kita dari ketidakbaikan menuju kepada kebaikan. Ini bisa kita lakukan. Nah, jamaah rahmatullah, dan bagaimana ketika seorang itu tidak memiliki satu pemahaman yang benar? Nah, insya Allah digambarkan oleh Allah SWT pada ayat yang ke-26, insya Allah, ya, di surat Ibrahim. Nah, untuk sore hari ini saya kira cukup, ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.